Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabatku dengan YouTube channel Jejak Rosi. Saya berharap siang hari ini sahabat-sahabatku semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun juga. Dan bagi sahabat-sahabatku yang pada hari ini sedang merayakan hari Lebaran atau hari raya Idul Fitri, saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga apa yang kita kerjakan selama bulan puasa mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari Idul Fitri ini saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga di hari yang suci ini segala kesalahan, kekhilafan bisa kita maafkan bersama, sehingga kita menjadi manusia yang bersih dari segala macam dosa. Saat ini saya sedang jalan-jalan keliling kota Ponorogo, di mana pada hari ini adalah hari pertama kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan pada saat ini kebetulan jam menunjukkan pukul 12 siang, sehingga cuaca pada saat ini sangat panas dan sangat terik matahari meski ada sedikit mendung. Saat ini kita melintas di jalan Urip Sumoharjo, di mana kondisi lalu lintas pada siang hari ini sangat lengang sekali, karena hari ini merupakan hari pertama kita merayakan Lebaran, sehingga mungkin masyarakat di Kabupaten Ponorogo saat ini sedang silaturahmi atau bercengkrama dengan sanak saudara yang mungkin 1 tahun sekali baru ketemu. Dan terlihat Kota Ponorogo pada saat ini hampir semua pertokoan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo ini tutup, dan sedikit sekali kendaraan yang melintas di Jalan Urip Sumoharjo. Setelah adanya face off trotoar di Jalan Urip Sumoharjo ini, maka lebar jalan di Jalan Urip Sumoharjo ini sedikit berkurang, dan terlihat pohon-pohon di trotoar belum begitu rindang, sehingga kondisi di Jalan Urip Sumoharjo ini terlihat sangat panas sekali. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa memacu kendaraan kita dengan leluasa, karena kondisi lalu lintas di Ponorogo pada hari Lebaran hari pertama ini, kondisi lalu lintas atau transportasi di Kota Riok ini sangat sepi, sangat lengang, karena jam sekarang sudah menunjukkan 12 siang. Di depan ada patung Warok yang memegang piala Adipura, dan saat ini kita berbelok ke arah Jalan HUS Cokro Aminoto. Jalan HUS Cokro Aminoto juga merupakan salah satu jalan yang sangat ramai pada hari
biasanya, dan pada saat ini jam 12 siang kondisinya sangat lengang, kondisinya sangat sepi, dan hampir semua pertokoan di sepanjang jalan HOS Cokro Aminoto ini tutup, sehingga tidak ada transaksi jual beli, dan kondisi lalu lintas yang biasanya satu arah di jalan HOS Cokro Aminoto pada saat ini sangat sepi sekali. Dan jalan HOS Cokro Aminoto ini merupakan jalan yang pertama kali mengalami face off, terutama trotoarnya, sehingga trotoar di jalan ini menjadi lebih lebar. Kemudian alhamdulillah, meski ada penghijauan atau penanaman naungan, pohon-pohon penaung, tetapi bila kita lihat kurang rapat sehingga terlihat masih nampak panas, nampak kurang banyak tanaman, sehingga mungkin perlu dipikirkan untuk ditambah lagi pohon-pohon penaung yang ada di jalan HOS Cokro Aminoto. Saat ini kita berada di daerah segitiga emas, yaitu Ngepos Ponorogo, yang sangat terkenal dengan sate ngeposnya. Kalau dulu Presiden Soekarno sangat menyukai sate ayam khas Ponorogo yang terkenal dengan sate bagongnya, dan pada saat ini di sebelah sisi dari kendaraan yang saya tumpangi ada penjual sate dari Kelurahan Purwosuman yang sudah sangat terkenal di daerah Ngepos ini. Dan daerah segitiga emas Ngepos Ponorogo ini merupakan daerah yang sering macet karena jalannya menyempit dan ada dua arah, sehingga kita harus hati-hati di dalam berkendara. Dan bisa kita lihat kondisi jalan di mana pada saat ini kita sedang melintas di Jalan Gajah Mada yang merupakan salah satu sentra pertokoan atau daerah pecinan di Kabupaten Ponorogo. Sama dengan jalan-jalan sebelumnya yang kita lewati, Jalan Juanda ini, Jalan Gajah Mada ini juga sangat sepi pada jam 12 siang ini, yang biasanya pada hari biasa sangat ramai dengan kendaraan, karena di Jalan Gajah Mada ini masih dua arah, sehingga dengan pelebaran trotoar maka ada penyempitan untuk jalan utamanya, sehingga kita harus hati-hati di dalam berkendara, jangan sampai menyerobot marka jalan. Di sebelah kiri ada bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo, dan di depan ada salah satu patung reog yang di Ponorogo dikenal sebagai daerah perempatan Gerdon Kembar. Dan mungkin masyarakat Ponorogo yang muda-muda, istilah perempatan Gerdon Kembar ini mungkin sudah jarang dikenal, tapi bagi masyarakat yang lahir di tahun 60-an sampai 80-an sangat akrab dengan istilah tersebut. Dan tujuan kita saat ini, kita akan melintas terus ke arah timur dari kota Ponorogo. Tepatnya kita pengen melintas di Jalan Insinyur Juanda. Dan kesempatan jalan-jalan kita pada hari pertama Lebaran ini, kita pengen mengetahui kondisi lalu lintas yang ada di kota Ponorogo. Dan pada hari pertama Lebaran ini ternyata kondisi lalu lintas di Kabupaten Ponorogo sangat lengang, sangat sepi, tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang.
Dan saat ini kita melintas atau memasuki Jalan Insinyur Juanda. Alhamdulillah, di Jalan Insinyur Juanda ini ada pembatas jalan atau marka jalan sehingga kita bisa mengendarai kendaraan kita pada satu jalur sehingga akan memudahkan kita di dalam berkendara. Alhamdulillah di kanan kiri di Jalan Juanda ini masih banyak pohon-pohon naungan sehingga terlihat di sepanjang Jalan Juanda ini kondisinya lebih sejuk, lebih segar karena masih banyak pohon-pohon naungan di sepanjang trotoar dari Jalan Insinyur Juanda. Dan saat ini kita berbelok di Jalan Singo Dimojo. Orang Ponorogo mengenal jalan ini sebagai jalan baru karena baru dibuat beberapa tahun pada zaman Bupati Markom Singo Dimojo. Dan sampai sekarang meski sudah lama, masyarakat Ponorogo tetap memberikan nama jalan ini adalah jalan baru. Dan di sepanjang jalan baru ini biasanya di kanan kiri di sepanjang trotoar ini banyak sekali pedagang kaki lima. Dan pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri ini alhamdulillah kondisinya menjadi sepi, tidak banyak pedagang kaki lima, dan mungkin pedagang kaki lima pada hari ini banyak yang mudik atau merayakan Hari Raya Idul Fitri di rumahnya masing-masing. Dan bila pagi hari jalan ini sangat ramai untuk olahraga jalan kaki dan banyak sekali pedagang kaki lima yang menjual dagangannya di Jalan Baru atau Jalan Singo Dimojo. Kurang lebih Jalan Baru ini memiliki jarak kurang lebih 1 km. Dan terlihat di depan kita ada pintu gerbang masuk ke Stadion Bathara Katong. Dan Stadion Bathara Katong ini merupakan salah satu stadion legendaris karena dibangun pada tahun 1965. Dan pada saat ini kita pengen belok ke kanan ke arah timur ke Jalan Pramuka. Di Jalan Pramuka ini di sisi sebelah kanan saya ada Gor Singo Dimojo, kemudian ada Gedung Reok dan ada hutan kota. Dan ini merupakan kawasan yang sangat sejuk bila kita datang ke tempat ini pada siang hari. Dan terlihat kondisi lalu lintas di Jalan Pramuka ini juga sangat sepi dikarenakan pada hari ini adalah hari pertama Hari Raya Idul Fitri setelah 1 bulan kita menunaikan ibadah puasa. Di sebelah kanan ada gedung atau kolam renang, kemudian di sebelah kiri ada gedung PDAM. Dan kita terus melaju ke arah timur di mana kita lihat sepi sekali, tidak banyak masyarakat yang melintas. Mungkin dikarenakan karena sudah siang, banyak masyarakat yang pada saat ini sedang istirahat menikmati kebersamaan mereka bersama keluarga tercinta di kampung halaman. Bila kita melintas di Jalan Pramuka ini, maka kita akan melihat banyak sekali tempat kos-kosan karena di daerah Jalan Pramuka ini ada beberapa kampus seperti kampus IKIP-PGRI Ponorogo, kampus IAIN Ponorogo, dan kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Sehingga tidak heran bila di sepanjang jalan Pramuka ini akan kita temui banyak sekali tempat kos-kosan dan penjual makanan di jalan Pramuka ini. Dan kita lihat saat ini memang sangat lengang sekali kondisi lalu lintas di jalan Pramuka ini. Tidak banyak orang yang melintas, mungkin dikarenakan saat ini cuaca di Ponorogo juga sangat panas. Dan mari sahabat-sahabatku, kita nikmati perjalanan keliling kita di kota Ponorogo sambil melihat kondisi lalu lintas di hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan di sebelah kiri ada pondok mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bila hari-hari biasa, jalan Pramuka ini sangat padat dan seringkali macet karena merupakan jalan utama kita pengen ke IAIN Ponorogo, ke Universitas Muhammadiyah Ponorogo maupun ke SMA Negeri 1 Ponorogo. Mari sahabat-sahabatku, kita nikmati keliling kota Ponorogo di hari pertama Lebaran 1446 Hijriah pada jam 12 siang ini. Dan bisa kita lihat kondisi jalannya sangat sepi, tidak banyak kendaraan yang melintas di jalan Pramuka Kabupaten Ponorogo ini. Inilah gambaran suasana kota Ponorogo di hari pertama Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Banyak sekali toko-toko di sepanjang jalan ini yang tutup, sehingga semuanya kegiatan bisnis pada hari ini banyak yang berhenti karena masyarakat menikmati hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Dan saat ini kita melintas di komplek IAIN Ponorogo, sebuah kampus negeri di bawah naungan Kemenak yang saat ini berdiri megah, dan ini merupakan kampus 1, sedangkan kampus kedua berada di daerah Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dan saat ini kita belok ke arah utara, kita menuju ke daerah Pasar Pon. Kita ketahui daerah Pasar Pon merupakan salah satu daerah kabupaten lama yang ada di Ponorogo. Dikatakan sebagai kabupaten lama karena Pasar Pon merupakan pusat pemerintahan di zaman berdirinya Kabupaten Ponorogo saat dipimpin oleh Raden Bathara Katong. Dan ini merupakan sebuah kota lama yang sampai saat ini masih eksis di Ponorogo. Dan sama dengan jalan-jalan yang lain, di jalan yang menuju ke Pasar Pon ini kondisi kendaraannya juga sepi dan lengang, sehingga kita bisa melintas dengan nyaman, dengan tenang, yang biasanya pada hari-hari masuk sangat padat, sangat ramai. Dan pada saat ini terlihat kondisi jalan sangat sepi sekali. Dan terlihat hanya 1-2 kendaraan roda 4 yang melintas dan beberapa kendaraan roda 2 yang melintas di jalan ini. Kita ketahui
kebiasaan atau budaya masyarakat Ponorogo di hari raya Idul Fitri hari pertama, biasanya mereka melakukan kunjungan atau silaturahmi ke rumah-rumah tetangga yang ada di sekitaran mereka. Dan mungkin pada saat ini karena waktu sudah siang, maka banyak masyarakat yang istirahat, menikmati kebersamaan bersama keluarga di kampung halaman. Dan saat ini kita melintas ke arah barat, dan ini adalah Jalan Bathara Katong. Ini sebuah jalan yang mengabadikan pendiri dari Kabupaten Ponorogo, yaitu Raden Katong, yang merupakan adik kandung dari Raja Demak, Raden Patah. Dan di Jalan Bathara Katong ini juga sama dengan jalan-jalan yang lain. Pada jam 12 lebih sedikit ini, kondisi lalu lintas, kondisi jalan di Jalan Bathara Katong ini juga sangat sepi, sehingga terlihat sangat lengang, tidak banyak kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di Jalan Bathara Katong. Mari sahabat-sahabatku, kita nikmati keliling-keliling kota atau keliling-keliling di Kota Ponorogo, sehingga kita bisa mengetahui kondisi lalu lintas di hari pertama hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan bisa kita lihat di depan kita kondisinya sangat lengang, sangat sepi. Semua pertokoan maupun perkantoran pada hari ini tutup, merupakan libur nasional, sehingga jalanan di Kabupaten Ponorogo sangat lengang, sangat sepi, dan tidak banyak kendaraan yang melintas. Mari sahabat-sahabatku, kita nikmati perjalanan siang hari ini di Kabupaten Ponorogo. Dan bagi sahabat-sahabatku yang belum datang ke Kota Ponorogo, bisa menyempatkan waktu untuk bisa datang ke Kabupaten Ponorogo dengan menikmati kulineran khas Kabupaten Ponorogo, yaitu sate ayam Kabupaten Ponorogo, di mana di Ponorogo ini ada beberapa sentra pembuat sate ayam, misalnya di daerah Setono, Kecamatan Jenangan, di daerah Purwosuman, Kecamatan Ponorogo, dan juga ada di Jalan Lawu yang terkenal dengan gang satenya. Mari bagi sahabat-sahabatku, bila ada waktu dan ada kesempatan, bisa menikmati sate ayam khas Kabupaten Ponorogo. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1946 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saat ini kita terus melintas di Jalan Bathara Katong, Kabupaten Ponorogo. Dan alhamdulillah, meski cuaca pada hari pertama Lebaran Hari Raya Idul Fitri ini sangat panas, tetapi tidak mengurangi niat masyarakat Ponorogo untuk bisa bersilaturahmi, berkunjung ke sanak saudara. Di depan, di sebelah
kiri jalan ada salah satu SD favorit di Kabupaten Ponorogo, yaitu SD Muhammadiyah, merupakan salah satu SD favorit yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dan di depan kita ada patung warok yang masyarakat Ponorogo memberi nama pada daerah patung warok tersebut dengan nama daerah Bunderan. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan di daerah ini disebut daerah Bunderan, dan kita terus melaju ke salah satu pusat bisnis yang ada di Kabupaten Ponorogo, yaitu kita memasuki Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Ponorogo. Di Jalan Ahmad Dahlan Ponorogo ini ada berbagai macam perkantoran seperti salah satu bank swasta, kemudian ada tempat perbelanjaan yang besar di Kabupaten Ponorogo, dan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga ada kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo, kemudian ada kantor Aisyah cabang Ponorogo, dan di sepanjang jalan ini merupakan daerah bisnis yang berkembang di Kabupaten Ponorogo mulai dulu. Dan saat ini kita terus melaju ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan menuju ke perempatan Posis Kabupaten Ponorogo. Dan bila kita melintas di jalan ini, maka di sebelah kanan jalan kita akan melihat Pasar Legi Kabupaten Ponorogo yang direnovasi setelah terjadi kebakaran besar, dan alhamdulillah dengan renovasi Pasar Legi Ponorogo ini menyebabkan Pasar Legi ini menjadi pasar tradisional yang megah, yang bersih, dan banyak dikunjungi oleh masyarakat Ponorogo. Dan saat ini kita mau melintas ke arah utara dari Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, dan terlihat di sebelah kanan itu adalah Pasar Legi dengan tampilan yang sangat mewah, meskipun status dari pasar ini adalah pasar tradisional. Dan bila kita melintas di Jalan Insinyur Soekarno, maka di hari-hari biasanya di sekitaran Pasar Legi ini akan terjadi kemacetan karena banyak pedagang yang meluber sampai ke jalan, sehingga kadang-kadang akan menghambat laju kendaraan yang kita tumpangi. Mari sahabat-sahabatku, bagi yang belum pernah datang ke Kabupaten Ponorogo, mari kita nikmati berbagai macam kulineran maupun kesenian khas Kabupaten Ponorogo, yaitu reog yang setiap kali diadakan pertunjukan. Dan bagi sahabat-sahabatku, kalau datang ke Kabupaten Ponorogo jangan lupa untuk mencoba nikmatnya sate ayam, nikmatnya sate gulai khas Ponorogo, dan segarnya es dawet jabung yang bisa kita nikmati bila kita datang di Kabupaten Ponorogo. Selamat menikmati kondisi jalan di Kabupaten Ponorogo pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1946 Hijriah. Selamat menikmati, selamat jalan-jalan di Kabupaten Ponorogo.